Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul sadaqallahu fi hadza kajami'i ma ukhbira bihi fattabi'u millata Ibrahim. Muhammad, berkatalah dengan benar bahwa Allah itu shadaq, benar daripada apa yang disampaikan kepadanya. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutlah agama Nabi Ibrahim, allati ana 'alaiha. Jadi wahai orang yang beriman, ikutlah agama Nabi Ibrahim, yaitu yang juga saya mengikutinya. Hanifan ma'ilan an kulli dinin illal Islam. Agama Ibrahim itu adalah agama yang suci, yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi bertentangan dengan agama-agama lain. Jadi Nabi ajak ke orang Yahudi, mari kamu sekalian mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dia itu adalah membawa agama yang suci, tidak seperti agama-agama lain. Yang dia bawa adalah agama Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukan daripada golongan orang-orang yang musyrik. Wa nazala lamma qalu qiblatuna qabla qiblatikum. Ini orang Yahudi ngomong lagi, kalah satu nggak putus asa, maju lagi, dia cari-cari apa yang perlu dibicarakan, ya toh? Nah, lagi dibicara lagi dia. Muhammad, kami punya kiblat lebih dulu daripada kiblatnya kamu. Kan dulu Baitul Maqdis, baru Ka'bah. Nah ini omong kosong juga dia. Omong kosong juga. Nabi Ibrahim dan Ismail ya lebih dulu membangun Ka'bah di Makkah, baru membangun Baitul Maqdis. Buktinya bagaimana? Buktinya Nabi Ismail lebih dulu dilahirkan daripada Nabi Ishak. Nah, ini orang Yahudi bilang, "Oh, kiblatnya kami lebih dulu daripada kiblatnya kamu." Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi Muhammad, "Inna awwala baitin wudi'a muta'abbidan linnasi fil ardi lalladhi bi Bakkata bil ba'i lughatan fi Makkah summiyat bidzalika li'annaha tubakki a'naqul jababirah ay tadubbuha banahul malaikatu qabla khalqi adama wa wudi'a ba'dahul aqsa wa bainahuma arba'una sanatan kama fi hadits sahihain. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya
rumah yang pertama dibangun, yaitu rumah Allah, yang dibangun untuk dijadikan tempat ibadat bagi manusia di bumi, adalah Baitullah yang ada di Makkah. Bakkah bil ba'i, Bakkah logatan fi Makkah. Jadi asalnya namanya Makkah itu Bakkah. Jadi ada dua logah. Lalu baknya diganti dengan mim menjadi Makkah. Artinya sama-sama. Karena orang-orang yang congkak bagaimanapun, dia kalau sudah datang ke Makkah melihat Ka'bah, menundukkan kepala. Ai tadubbuha banahul malaika. Ka'bah itu dibangun oleh malaikat qabla khalqi Adama, sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi waktu terjadinya bumi, malaikat turun ke bumi membangun Ka'bah di Makkah. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a ba'dahul aqsa. Kemudian setelah itu baru dibangunkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'una sanatan. Antara bangun Ka'bah dengan bangun Masjidil Aqsa itu 40 tahun bedanya. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah bangun Ka'bah 40 tahun, baru dibangun itu Baitul Maqdis. Dan Ka'bah itu dibangun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi dulunya dibangun Ka'bah di bumi oleh malaikat sebelum Nabi Adam, zaman bien. Jadi malaikat di langit itu turun ke bumi melakukan tawaf ibadat di Makkah, di Ka'bah itu. Tawaf di situ dari dulu sebelum Nabi Adam diciptakan. Kemudian Nabi Adam diciptakan, diturunkan ke bumi, Nabi Adam melakukan tawaf, malaikat tidak lagi menjadi kewajiban turun ke bumi untuk melakukan tawaf. Akhirnya Allah menciptakan yang sejurus dengan Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, tidak usah turun ke bumi, kamu orang tawaf saja di Baitul Ma'mur. Jadi sejurusan dengan Ka'bah, di bumi namanya Ka'bah, ya, Baitullah, di langit namanya Baitul Ma'mur. Jadi malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, manusia tawaf di Ka'bah. Itu orang Yahudi tidak ngerti ini, asal ngomong. Wa fil hadits annahu awwalu ma dhahara ala wajhil ma'i inda khalqis samawati wal ardi zubdatun bayda'un fadahiyatil ardu min tahtihi. Dan supaya kamu tahu bahwa Ka'bah ini yang pertama muncul di bumi. Jadi dulu itu alam bumi kita ini semuanya laut. Semuanya laut. Kemudian yang pertama muncul itu Ka'bah. Yang pertama kelihatan dari permukaan laut itu Ka'bah.
Jadi ada tanah yang muncul di situ. Setelahnya lalu mulai bermunculan tanah naik di atas permukaan laut, menjadilah tanah yang kita pijak ini. Dan laut menempati tempat-tempat yang rendah. Karena itu bumi kita ini 2/3-nya laut, tanahnya cuma 1/3. Yang pertama-tama muncul dari tanah-tanah yang ada itu adalah Ka'bah. Bukan Ka'bah ini, dulu tanah itu Ka'bah. Ka'bah ini kan dibangun di zamannya apa itu? Di zamannya Bani Umayyah. Mubarakan halun minalladzi aida barakatin. Jadi Ka'bah yang ada itu, wahai Muhammad, adalah bangunan yang penuh barakah. Ka'bah itu. Wa hudal lil alamin li'annahu qiblatuhum. Kemudian Ka'bah itu adalah memberikan kesan hidayat, karena kiblat itu adalah tempat yang dijadikan kiblat bagi kita semua. Fi ayatun bayinat minha, di sana yang namanya Ka'bah ada pratanda yang sangat nyata bahwa itu Ibrahim yang bangun, dan lebih dulu daripada Baitul Maqdis, yaitu adanya maqamu Ibrahim al-hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il baiti, yaitu batu yang dipakai berdiri oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Fa'athara qadamahu fihi, lalu karena dia berdiri di atas batu itu, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim memberi bekas di batu itu. Wa baqiya ilal an, sampai sekarang bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itu masih ada. Jadi nanti kalau kau pergi Makkah, di depannya Ka'bah itu, di depan hadapan timur, di depan pintu daripada Ka'bah ada tempat yang dibangun daripada kaca. Nah, di bawahnya itu, di dalamnya itu batu yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan ada bekas 2 telapak kakinya. Kira-kira panjang telapak kakinya 40 cm. Tidak panjang, 40 cm. Dulu ada temannya Abah dari orang Jawa, namanya Mardian. Jadi kalau beli sepatu itu diukur dengan tali rafi'ah. Enggak ada nomor yang cocok. Dari panjang kakinya 36, lebih panjang Nabi kaki Nabi Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim lebih panjang. Ma'atatawuliz zaman, sudah lama sekali ya toh, masih ada bekas telapak kakinya. Sedangkan masa sudah sangat lama. Watadawulil aidi, dan bermacam-macam tangan yang memindahkan ke sana kemari. Wa minha tadhiful hasanat, dan orang yang beribadat di situ akan mendapat tambahan kebaikan. Wa anna thaira la ya'luhu, dan keramatnya di atas telapak kaki Nabi Ibrahim itu nggak ada burung yang berani lewat. Jadi kalau lewat di situ sampai kepada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu nggak ada burung yang lewat. Kalau dia tidak bisa tahan ngerem, jadi banyak burung di sana, burung merpati. Tapi musim di luar musim haji.
Itu burung-burung merpati terbang ratusan. Ngong. Gini ya. Misalnya Ka'bah ini mik ini Ka'bah. Ngong sampai sini ngong. Putar. Putar lagi. Datang dari sana, dari sini. Ngong. Enggak ada yang berani lewat sini. Kalau dia lewat, tong, dor. Itu keramatnya Barakah sampai kepada tempat makamnya Nabi Ibrahim. Di sekitar Tawaf itu nggak ada burung berani lewat di situ. Ajaib bin ajaib. Wa man dakhalahu kana amina la yata'arrad alaihi bigadlin aw dulmin aw ghairi dzalik. Jadi kalau orang itu lari dikejar orang banyak karena dia mencuri atau karena dia bunuh orang, sudah masuk di dalam Ka'bah nggak boleh ditangkap, aman. Tunggu dia keluar. Kalau tidak keluar kan mati sendiri, tidak makan, tidak minum. Kalau dia sudah keluar, ya ditangkap. Kalau sudah masuk di Ka'bah, ya terpaksa ditunggu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti wajibun bi kasril ha wa fathiha. Boleh hijjun, boleh hajjun. Logatani fi masdari hajja bimakna qasada. Bagi orang diwajibkan oleh Allah untuk haji ke Baitillah. Man istata'a ilaihi sabila, torigan, siapa yang mampu untuk berjalan pergi ke Makkah. Kalau tidak mampu, tidak usah. Orang-orang India jalan kaki karena sabilan itu maknanya torik. Jadi pergi haji itu banyak yang jalan kaki, ribuan dari India pergi ke Makkah. 3 bulan, 4 bulan baru sampai. Fasarahu sallallahu alaihi wasallam bizat warrahilah. Namun sabilan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sabilan itu adalah perbekalan dan kendaraan. Jadi kamu kalau pergi haji naik pesawat, tentu naik kapal laut, naik onta, naik hemar, naik kuda, naik busway, punya mobil berangkat, naik kendaraan. Kalau kamu mampu, kuat dalam perjalanan, tidak ada halangan, ya toh? Berangkat, beli mobil yang bagus, yang kekar, Hummer, naik tank sampai di Merak, naik feri, kapal feri, berangkat lagi sampai ke Medan, ke Batam, naik feri. Dari Batam naik feri lagi ke Singapura. Singapura masuk Malaysia, sampai Thailand, terus Indochina, terus India, terus ke Afrika, terus masuk Makkah. Tapi butuh badan yang kekar. Kalau kamu ya jangan, sudah kurus begini, mobil pergi ke Makkah, mati di tengah jalan, dimakan hantu. Jadi sudah ada jalan itu. Kalau kamu mau pergi Makkah, naik mobil, yuk kita sewa bis pusaka.
Bisa itu, asal bisnya baru dan kamu orang hebat-hebat begitu, mampu bertahan lapar makan, berangkat. Bisa tahun depan. Simpan uang baik-baik lah, nabung, nanti kita berangkat. Ya kan? Paling 300 bis. Bis kalau masuk di Makkah nggak ada tempat, jadi ditaruh di luar kota, di padang pasir. Nanti kita masuk naik taksi. Berapa ribu taksi? Jalan kaki aja sudah naik jalan kaki, pakai sepatu bot. Sekarang kan sudah ada 53 sepatu bot. Hadiah dari tentara itu yang dipakai anak-anak tentara itu, pakai sepatu bot masuk ke Makkah. Itu polisi-polisi Arab Saudi bingung, ini manusia dari mana ini? Semua pakai sepatu bot, laki perempuan, dok sampai di Makkah, sampai di Masjidil Haram, buka, ambil wudhu, pakai ihram. Ya Allah, sudah itu kita tawa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Pramukanya haca. Bawa tongkat, ya dah. Bendera Nurul Iman. Lihat, ada orang Indonesia kan banyak sana. Wah, ini dari pesantren Nurul Iman. Satu keajaiban baru. Ya dah. Ini kan belum pernah orang buat, baru kita, ya kan? Baru kita yang buat. Wah, keluar di Surakaba. Pondok pesantren Al-Asir Nurul Iman datang haji berduyun-duyun, memakai bis pusaka. Rombongan tentaranya ada, rombongan pramuka ada. Kalau kita capek jalan Marawis, tampung. Orang Arab ikut berjoget, ya dok. Kita pegang sorban. Sallallahu alaihi. Banyak uang kita dapat, ya kan? Lalu kita makan yang enak-enak, nasi minyak sama ayam separuh, itu cuma 5 rial. Makan kita, ya dah, makan yang enak. Sudah lupa sama tahu. Sudah itu, kita dijaga oleh polisi-polisi Arab. Pramuka maju ke depan sama tentara. Jalan di tempat, gerak, tak. Si Arab nggak tahu itu, belok kanan, tak. Atraksi. Hah? Atraksi. Jalan di tempat, mengambil tongkat, madam, gerak. Hormat, berat, ditangkap sama Arab karena ini rubuh. Ditangkap, ini orang agama lain ini masuk di Makkah. Periksa KTP, nggak ada yang punya KTP. Polisi Arab bilang ini ditahan semuanya, dimasukkan penjaranya nggak cukup. Raja Saudi Arabia, Raja Abdullah datang lihat, tuh itu kan Habib Sagaf itu. Dia telepon duta Saudi Arabia di Indonesia. Bagaimana itu Habib Sagaf? Waduh, itu raja di Paru. Muridnya banyak. Iya, sekarang muridnya semua ada di sini. Bagaimana ini pendapatnya ente? Saya sudah kasih visa semua sama mereka. Mereka naik bis. Kasihan naik bis. Sudah kerajaan Saudi Arabia tanggung untuk pulangnya naik pesawat. Semua jadi tamu kerajaan. Makan minumnya free,
dan dikawal kemana mereka pergi. Karena ini kan putra putri yang soleh, yang datang dari Indonesia, yang orangnya alim-alim. Setiap orang mendapat amplop 10.000 real. Jadi bisnya bagaimana? Supir bis pusaka nangis. Allah, bagaimana nih bisnya urusannya? Ya urus sendiri aja. Kamu orang ngaji semua ya dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Raja Abdullah dengar. Lan tanalul birra hatta mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Menteri Keuangan, ada berapa uang di kas negara? 5 miliar dolar. Keluarkan semua. Saya tidak tahan mendengar ayat ini. Kan orang Arab paham, ya toh? Sedih hati saya. Dan saya rindu dengan surga itu. Berikan kepada Habib Sagaf untuk dibawa pulang ke Indonesia. Biar sekolahnya dibangun yang besar, agar anak-anak muridnya bisa tinggal di asrama dengan kamar satu orang satu. Saya bilang kepada Bapak Raja, Bapak Raja Abdullah, nanti kalau dibikin begitu, dia orang tidak ada yang pulang. Jadi bagaimana Habib? Ya kasih saja saya uang, nanti saya bangun satu kamar 20 orang. Jangan, saya kepingin masuk surga 2 orang saja. Enggak, saya itu 3 orang, baku tawar. Ya enggak apa-apa 3 orang. Tapi kalau 5 miliar dolar enggak cukup. Berapa maunya, yang penting saya dapat surga. Tambah 5 lagi. Tambah 5. Pergi ke Arafah. Berapa kemah yang dibikin? Bikinkan anak-anak dari pondok pesantren Al Asnul Iman kemah yang bagus, pasang AC. Nanti kalau pergi lempar pakai mobil bisnya kerajaan, gak usah pakai bis pusaka itu. Bis pusaka tidak ada AC. Naik bis semua berangkat menuju Mina. Lemparan orang sekian banyak kali 7, penuh itu kolam lemparan. Setannya lari terbirit-birit, ketakutan. Yang lempar Nurul Iman. Iblis kasih tahu kepada anak buahnya, minggir. Ini yang lempar anak-anak dari Nurul Iman. Pimpinannya itu kalau saya lihat pernah dia sepak saya. Hati-hati kamu orang. Minggir aja. Kalau sudah selesai mereka, kamu orang nongkrong di sini jaga. Lihat, kalau dia itu datang, itu yang pakai jubah itu orang berbahaya. Kalau dia datang, kamu orang minggir semua. Nanti kamu bocor kepalamu. Ya Tuhan Iblis. Sudah lempar pergi ke Makkah, tawaf. Datang orang Iran bawa bendera. Lah, Allahu Akbar. Jadi orang Iran itu bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak bisa masuk, barisan kita rapat. Pimpinan Allahu Akbar. Minggir di belakang. Baris kita. Datang orang Yaman. Orang Yaman itu kalau tawaf satu sama lain saling pegang tangan. Orangnya kurus.
Kalau sikunya kena kita, langsung cetos. Tulang melulu. Jadi kita lebih baik minggir kalau orang Yaman datang. Minggir sedikit, kasih jalan aja. Karena kumpulannya itu 20 orang, 15 orang. Gak apa-apa deh, masuk aja dulu. Untuk menghindari sentuhan tulang. Kaki-kakinya tulang melulu. Karena mereka datang haji bawa uang. Sampai di sana itu gamisnya dirobek. Bang saya dicopet. Sabilillah, sabilillah. Orang kasih uang, mau pulang. Itu orang Yaman. Datang orang hitam Afrika yang besar, besar tinggi. Allah, Allah. Gak mampu bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Soibah. Orang-orang pegunungan yang datang dari Afrika, yang agamanya masih rendah sekali kan dia, tapi Muslim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Besar, besar tinggi. Kamu bisa lari di bawah selapahannya. Jadi suruh jalan dulu aja deh. Nanti kamu kecantol di situ. Mau pulang ke Afrika. Sudah selesai tawaf haji kita semua pulang naik pesawat. Ya tak? Sampai di sini orang tua kamu pada datang. Cium kamu berkat, mudah-mudahan tahun depan kita wali-wali murid di bawah Habib. Gak perlu naik bis pusaka. Kita naik bis motor mulus, apa itu? Pesawat. Wali murid siap semua, tahun depan kita berangkat lagi wali murid. Ada yang datang yang sudah tua, kasihan. Assalamualaikum, saya wali muridnya Abdul Hamid. Gak apa-apa, berangkat. Yang tua-tua dipikul, oke? Sampai di Roda, ya toh? Berangkat sampai semua di Makkah. Yang mati 30%. Nggak tahan panas. Pulang haji banyak yang hilang banyak. Naik pesawat orang lain turun di Afrika. Karena kalau datang disuruh masuk di sini, dia pergi duduk di warung. Ya tak? Nah, jadi kau kasih tahu orang tua kamu kalau datang ke pondok langsung masuk ke masjid, duduk di sini, dengar supaya nanti kalau pergi haji ilmunya sudah cukup. Pulang sisa 60-70%, 30% berangkat. Banyak tangisan di sini. Duta Saudi Arabia datang. Kenapa banyak nangis? Habis yang meninggal 30 orang, 30%. Wah, jangan khawatir. Itu ada dana khusus untuk yang meninggal, asuransi jiwa yang dibayar oleh Saudi Arabia, satu orang 30.000 real, kira-kira 60 juta. Wah, kamu berebutan. Bapak saya meninggal. Hitung-hitung 60%. Ya, padahal yang meninggal 30%, jadi 60%. Yang bapaknya tidak meninggal, dia bilang meninggal supaya dapat uang. Dilihat sama yang jujur, loh, itu bapaknya ada kemarin. Akhirnya masuk juga. Saya punya bapak juga meninggal, dapat uang. Akhirnya semua dapat. Yang mati dan yang hidup juga semua dapat. Lalu kedutaan Saudi bilang, bagaimana ini Habib? Yang bapaknya tidak mati juga mengambil uang. Itulah keadilan. Jadi kalau pakai itu sama rata saja sudah, anggap meninggal. Sebab nanti meninggal juga, ya kan? Cuma ajalnya belum tiba. Dia telepon Raja Abdullah, bagaimana ini? Yang mereka yang tidak meninggal juga menerima uang. Nggak apa-apa. Apa kata Habib Senggang? Ya, bapak-bapak mereka juga nanti akan meninggal. Oh, itu betul.
Ada kita kaya gimana? Punya uang banyak, semuanya beli satu orang mobil Kijang Innova. Wah, semua punya mobil Kijang Innova. Yang sudah kawin 2 mobilnya, yang belum kawin 1 Fager. Ya. Tapi kita punya mobil berapa ribu ya, Innova. Yang maklar Ustadz Iskandar, dapat uang banyak. Berangkat kita pergi Jakarta, menuju istana, ya dah, ketemui Pak SBY. Pak SBY bingung, ini mobil dari mana ini? Siapa lagi? Gubernur Sutioso bingung. Ya Allah, ini penuh Jakarta dengan mobil yang datang dari mana ini? Polisi lalu lintas bilang, dari Nurul Iman Pak. Tak berani dia sebut besar-besar. Dari Nurul Iman Pak. Mau bikin apa mereka? Mau demo? Tidak Pak. Cuma mereka tak pernah lihat Jakarta. Oh, saya bangga itu. Ya, saya bangga. Ketua pimpinan Fuad Al-Ansari supaya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sutioso. Naik Pak. Brewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Nurul Iman, ini adalah gubernur yang terbaik di seluruh Indonesia. Punya jalur khusus busway. Ini hari busway tidak ada yang jalan, semua jalur kita tutup dengan mobil-mobil kita. Tapi Bapak Gubernur senang, gembira, luar biasa. Tepuk tangan semua. Gubernur berdiri, saudara-saudara, anak-anak Nurul Iman yang baik-baik. Alhamdulillah, anak-anak bisa lihat Jakarta, hasil daripada buah karya saya yang membawa Jakarta menjadi mercusuar daripada negara Republik Indonesia. Wah, kita tepuk tangan. Bapak Gubernur bilang kebetulan sekali hari ini adalah hari yang sangat baik dan mujur. Langkah kanan Anda semua datang ke kota Jakarta. Saya sudah siapkan nasi bungkus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu